Kemudian ini majelis ta'lim. Kata Nabi, man kharaja fi baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya guna untuk menuntut ilmu, mempelajari satu bab ilmu, maka dihitunglah pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai nanti dia kembali lagi pulang ke rumahnya. Jadi sampai kita ini belum pulang ini, Pak, kita dihitung pahala kita ini seperti pahala orang yang sedang berjihad. Jadi kalau kita mati nanti setelah ini pulang, mati sebelum sampai rumah, mati di tengah jalan, berarti kita mati dalam keadaan sedang berjihad. Mau Pak mati sekarang? Janganlah Ustaz. Malam Jumat ini barokah. Enggak semua orang diberikan keutamaan meninggal pada malam Jumat. Kalau ada orang diberikan kemuliaan meninggal di malam Jumat atau hari Jumat, itu ada satu amalan yang istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yang rutin dia amalkan dan kita enggak tahu itu apa. Sepertinya amalan itu sepele, tapi itu istimewa di hadapan Allah. Ya Pak. Kadang-kadang ada juga dosa yang enggak bisa dihapuskan melalui sholat, melalui puasa. Hanya dengan perbuatan yang kita anggap remeh, tapi Allah menghapuskan dosa kita. Kenapa? Allah ridho dengan amalan itu. Sepele, Pak. Nah, itu. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Qala wa ma riyadil jannah ya Rasul? Qala majlisul ilmi. Apabila kamu melewati kebun-kebun surga, singgahlah, kata Nabi. Para sahabat bertanya, wa ma riyadil jannah ya Rasul? Apakah kebun-kebun surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, majlisul ilmi, yaitu tempat-tempat ilmu. Tempat-tempat di mana diadakannya pengajian, majelis taklim, maka orang yang berada di tempat itu taubahnya seperti berada di kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau lihat kebun surga dunia adalah majelis taklim. Nanti bapak-bapak baru sadar setelah meninggal. Ternyata ini hasil panen pahalaku. Aku dulu sering duduk di majelis taklim, mendapatkan kebun surga yang sesungguhnya. Orang satu ucapan subhanallah aja kita sudah menanam satu pohon untuk kita di surga, Pak. Satu ucapan subhanallah. Coba ucapkan, Pak. Subhanallah. Bapak dapat satu pohon dan saya dapat satu hutan. Loh, kok gitu, Ustaz? Karena saya ngajari. Nah, itulah besar pahala orang yang mengajari kepada ketimbang yang dia diajari. Kita berapa kali ucapkan kalimat itu setiap habis sholat? Subhanallah, subhanallah 33 kan. Maghrib, Isya, subuh, zuhur. Berapa pohon untuk kita nanti rindang nanti surga kita. Satu pohon. Satu pohon tadi kalau dikelilingi oleh kuda yang paling kuat 100 tahun enggak selesai ngelilingnya. Kayak mana besarnya satu pohon dengan satu ucapan subhanallah. Gitu ke orang enggak mau berzikir. Habis sholat Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Kan banyak sekarang, Pak. Makmum sekarang enggak patuh sama imam. Kalau makmum dulu enggak pernah beranjak makmum dulu sebelum imamnya keluar. Begitu takzimnya makmum dulu sama imam. Hormat. Makmum sekarang apalagi subuh. 3 saf waktu datang. Siap doa tinggal 3 orang. Loh, mana yang lain? Pulang duluan. Ada yang main pingpong. Bukan ikut zikir. Main pingpong. Nantilah setelah doa main pingpongnya. Ada yang sholat sunat duluan aja. Pak, apabila bertemu 2 orang muslim saling bersalaman di antara satu dengannya, maka gugurlah dosa yang diperbuat di antara kedua orang yang saling bersalaman tadi. Kenapa kita nggak mau salaman? Salaman COVID. Mana ada salaman? Orang Islam itu, Pak, dari awal sebelum sholat dia sudah berwudu. Udah bersih. Sebelum ada cuci tangan di depan yang disediakan itu, orang Islam itu sudah berwudu dari rumahnya. Kenapa takut salaman? Islam yang sudah mengajarkan protokol kesehatan lebih awal daripada pemerintah sekarang.
Kenapa kita takut? Ya Pak, sholat Jumat lah Pak. 6 shaf, 8 shaf. Begitu habis doa, berapa orang yang salaman? 1 shaf. Betul nggak? Datangnya belakangan, pulangnya duluan. Kalau orang dulu malu datangnya belakangan, pulang duluan. Ya kan Pak? Datang nggak diundang, pulang nggak diantar, ya kan? Selangkung. Nah. Coba lah Pak, kalaupun kita ada kepentingan, kan nggak setiap hari ada kepentingan kita. Duduklah dulu, ikutlah zikir. Nanti nyesal kita nggak pernah berzikir setelah sholat, nggak pernah mengaminkan doa. Kenapa kita perlu doa berjamaah? Kenapa? Di antara sekian banyak orang yang berdoa, kita nggak tahu mulut mana yang akan diaminkan, diijabah doanya oleh Allah. Mungkin kayaknya orangnya gembel, kumuh, tapi karena dia hatinya lebih suci daripada kita, dia angkat tangan, dia yang diterima doanya dari sekian banyak orang itu. Maka apabila berkumpul 40 orang soleh, itu salah satunya ada wali di dalamnya. Nggak sembarangan. Berkumpul orang-orang soleh, ustaz-ustaz, habaib, kiai-kiai, itu di antara salah satu pasti ada wali yang doanya akan diijabah, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wali Allah di zaman, namanya Abu Yazid Al-Bustami. Orang-orang kalau lihat wajahnya Abu Yazid Al-Bustami langsung mau bertobat saja. Saking segannya melihat wajah Abu Yazid Al-Bustami. Berarti kan punya karisma. Jangan pula orang nengok wajah kita, rasanya mau buat maksiat aja. Ini gawat ini. Pak, jadilah orang kalau kita datang, orang senang dengan kehadiran kita. Dan kalau kita nggak ada, orang merindukan kedatangan kita. Jadilah orang seperti itu. Siapa itulah? Itulah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah datang, ya Allah, senangnya para sahabat. Kalau Rasulullah nggak hadir, padahal Rasulullah nggak hadir dalam sholat berjamaah karena sakit, diimami oleh Abu Bakar. Sahabat itu rasanya rindunya. Rasulullah ganteng, Nabi Yusuf ganteng, tapi ganteng Nabi Yusuf ganteng yang menggairahkan, membuat perempuan menaik syahwat. Tapi kalau gantengnya Rasulullah, ganteng Rasulullah itu kalau dilihat kita ta'zim, hormat, kagum. Bukan ganteng yang menggairahkan. Kalau Nabi Yusuf gantengnya menggairahkan. Sampai apa kan? Disuruh lewat Nabi Yusuf, kan? Tak terasa terpotong tangannya ketika mereka memotong buah. Saya sudah ziarah ke makam Rasulullah. Ya Allah, betullah kata orang-orang. Begitu kita melewati makam Rasulullah, tidak ada hal lain kecuali kerinduan. Bagaimana bisa nanti berjumpa dengan Rasulullah dan meneteskan air mata. Begitu kita melewati, hanya melewati, Pak Asap, hanya melewati. Mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, ya Allah. Nangis semua jemaah. Kalau sudah melewati makam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi, orang yang paling baik sedunia, orang yang paling dinantikan syafaatnya. Bagaimana Pak kita mau mendapatkan syafaat Nabi kalau kita nggak cinta kepada keluarga baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi? Ahlul Bait itu keluarga Rasulullah. Jadi siapa ulama yang bergelar Habib, itu berarti dia juriyahnya Rasulullah. Jadi kalau siapa yang menghina Habib, itu berasal keturunan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memberikan syafaat sama kita? Kenapa? Keturunannya kita hina. Habib Rizik itu masih zuriyahnya Rasulullah. Habib Novel bin Jindan, Habib Ali Novel Al-Idrus, banyak. Keturunan daripada cucu daripada Nabi yaitu Hasan dan Husain. Jadi jangan kita menghina Habib. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi siapa yang menghina ulama, berarti secara tidak langsung dia telah menghina baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.